Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, pemerintah desa di Kabupaten Malang dan Batu menyambut hangat MOU Fakultas Vokasi UB dengan mereka untuk program KKN mahasiswa. Namun pihak desa berharap kegiatan KKN memiliki program tindak lanjut karena dengan waktu KKN 1 bulan dirasakan masih kurang. Bapak dosen yang kami hormati, terkait kerjasama atau MOU ini mudah-mudahan ini tidak sampai cuma setelah pelaksanaan KKN selesai sudah. Di desa kami selama ini kita menerima dari KKN dari beberapa universitas, baik itu Universitas Negeri, Universitas Muhammadiyah Malang. Setiap tahun kita menerima KKN itu. Setelah pelaksanaan KKN selesai sudah, tidak ada berkelanjutan sampai selanjutnya. Harapan kami dengan adanya KKN MOU dengan Universitas Brawijaya ini dan dilaksanakan dari Fakultas Vokasi. Harapan kami fakultas-fakultas yang lain seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas kurang begitu apa saja. Ya, mungkin dari Fakultas Vokasi ini dan fakultas-fakultas yang lain bisa melaksanakan MOU yang seperti ini. Harapan kami ini kalau semakin banyak fakultas yang mengadakan KKN di desa, yang mungkin di seluruh Kabupaten Malang dan Batu, mungkin di desa ada peningkatan sedikit terkait dengan KKN yang ada di desa masing-masing. Pemirsa, pelaksanaan program KKN UB bukan tidak memiliki kendala. Bagi Fakultas Vokasi terdapat kendala dalam pelaksanaan KKN untuk mahasiswa yang sudah terlanjur memiliki kontrak magang setahun dengan perusahaan. Para mahasiswa ini kesulitan untuk melakukan KKN karena kegiatan magang juga memiliki jadwal yang padat. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Vokasi, Dr. Ulfa Andayani, pihaknya memberikan solusi dengan kegiatan KKN selama Sabtu dan Minggu atau dihitung 21 hari kerja. Sesuai dari arahan LPM itu kan hanya sekali dalam setahun, tapi kita akhirnya membuat 3 kali ya. Jadi di liburan antara genap ke ganjil, kemudian liburan ganjil ke genap, sama KKN yang Sabtu Minggu, khususnya untuk mahasiswa yang memang magangnya itu dingontrak selama 1 tahun. Jadi mau tidak mau kan mereka tidak punya waktu kosong untuk melaksanakan KKN, sehingga kita ambil kebijakan tetap di situ konversinya adalah 21 hari kerja. Jadi mungkin nanti mereka bahkan 4 bulan ya, tidak 1 bulan seperti temannya, tapi 4 bulan karena hanya Sabtu Minggu gitu aja. Pemirsa, Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang langsung di bawah Presiden saat ini memiliki tugas untuk menjaga kestabilan 9 bahan pangan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi BPN, Profesor Rishaf Heri, mengatakan BPN memiliki kewenangan untuk melakukan rumusan kebijakan dan stabilisasi harga pangan, kebijakan ekspor dan impor pangan, serta penetapan besaran cadangan pangan. Kemudian ada 9 komoditas yang diamanahkan kepada Badan Pangan Nasional, yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, baik itu bawang merah maupun bawang putih,
kemudian telur unggas, dalam ini terutama telur ayam ras, kemudian daging ruminansia, baik itu daging sapi, daging kerbau, kemudian daging unggas, nama daging ayam, dan cabai, baik itu cabai rawit maupun cabai merah. Jadi ke-9 komoditas ini diamanahkan kepada Badan Pangan Nasional untuk bisa menjaga ketersediaannya, kemudian stabilisasinya, dan kecukupannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini masih belum semua wilayah di Indonesia memiliki ketersediaan pangan yang memadai. Masih ada sekitar 74 kabupaten dan kota di Indonesia yang berstatus rawan pangan. Profesor Rizfa Heri, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Badan Pangan Nasional, mengatakan 74 daerah tersebut setara dengan 14% dari total daerah yang ada. Kemudian bagaimana kalau kita lihat situasi ketahanan pangan nasional kita saat ini? Pertama, kalau kita lihat berdasarkan data yang kami miliki, ya dari sisi kita lihat dari peta ketahanan pangan bahwa dari seluruh wilayah kabupaten kota itu 14% dari yang ada itu atau sebanyak 74 kabupaten kota yang dikatakan merupakan daerah rentan rawan pangan. Jadi kalau kita lihat gambar itu adalah yang warnanya merah-merah, itu yang daerah-daerah yang rentan, yang lainnya relatif aman. Artinya kalau dari sekitar 500-an kabupaten kota kita, sebenarnya ini banyak, baru sekitar 14%. Penyebabnya adalah yang pertama, ada di daerah-daerah yang merah itu pada umumnya neraca pangannya defisit, kemudian persentase masyarakat miskinnya juga tinggi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi prevalen undernourishment-nya, ya, bahwa kalau kita lihat yang konsumsi kalorinya, persentase populasi yang mengkonsumsi kalori itu untuk bisa hidup sehat, itu kalau kita lihat tahun 2021 ini malah naik ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, ya ada 8,49, ini ada kenaikan. Apakah ini karena masalah distribusi ataupun karena masalah adanya pandemi Covid? Nah, ini perlu kita dalami, dan kalau kita lihat memang daerah-daerah di kawasan timur yang mengalami kekurangan itu daerah Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pemirsa, pelaksanaan Idul Kurban pada tahun ini dibayangi oleh penyakit mulut dan kuku yang menjangkit sapi. Hal ini juga mempengaruhi kegiatan kurban yang biasanya marak dilakukan oleh masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, Aksi Cepat Tanggap atau ACT menggandeng dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan yang akan menjadi kurban. Yang pertama, ACT terus berikhtiar untuk menjamin bahwa hewan kurban disembelih dengan kondisi yang sehat. Yang pertama, kami menggandeng pakar atau orang yang ahli di bidangnya, khususnya tim medis, untuk memastikan hewan tersebut sehat. Kemudian yang kedua, menggandeng para peternak lokal yang secara isu PMK mereka belum pernah terjangkit oleh virus PMK, sehingga harapannya dari dua cara tersebut hewan-hewan kurban yang nanti kita akan sembelih itu bebas dari virus PMK. Untuk penyebarannya sendiri untuk tahun ini dari Malang mau kemana saja rencananya? Di Malang rencana kami ada dua plan. Yang pertama adalah masyarakat yang hingga sekarang terdampak erupsi Semeru yang masih berada di pengungsian, kemudian yang kehidupan ekonominya belum bangkit. Kemudian yang kedua, wilayah-wilayah pelosok yang belum merasakan distribusi hewan kurban. Kami kemarin menemukan 5 wilayah, salah satunya di bawah Gunung Kawi itu sudah berpuluh-puluh tahun belum mendapatkan distribusi hewan kurban. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Satgas PMKUB di Jabung saat ini terbagi menjadi 2 tim.
1 tim fokus pada bidang kesehatan hewan atau KESAN, dan 1 tim fokus pada penyuluhan kepada peternak. Anggota Satgas PMKUB, Dr. Widi Nugroho menjelaskan, sejak diberangkatkan pada pekan lalu, para mahasiswa bergerak bersama para penyuluh yang lain dalam 2 tim tersebut. Kita mengikutkan kepada petugas lapangan di sana. Di Jabung itu kita diberi informasi, mereka membagi petugas menjadi petugas kesuan dan petugas penyuluhan. Jadi petugas kesuan itu bertugas untuk memberikan pelayanan normal, karena kalau tidak ada PMK tetap aja ada masalah kembung, ada masalah mastitis, begitu itu. Ada tim yang tetap jalan di Jabung sana, dan itu terpisah dengan tim yang menangani PMK, karena kalau timnya digabung mereka akan saling menularkan. Jadi itu tim kesuan. Nah, tim yang kedua adalah tim untuk manajemen yang lain, misalnya pakan, terutama pakan sama susu ya, manajemen pengiriman susu dan hal-hal yang lain terkait produksi. Nah, timnya Fakultas Peternakan ini berada di situ. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki usaha mikro, Anda mempunyai kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi halal produk secara gratis melalui program sertifikasi halal gratis atau Sehati. Program Sehati ini diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ketua Halal Qualified Industry Development UB, Dr. Sucipto menyampaikan bahwa program Sehati ini merupakan peluang bagi industri mikro, bahkan ultramikro untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Program Sehati atau sertifikasi halal gratis yang dicanangkan pemerintah khususnya adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi usaha mikro dan kecil yang dia kesulitan melakukan sertifikasi halal secara normal yang berbayar. Oleh karena itu Sehati itu sertifikasi kepanjangannya adalah sertifikasi halal gratis. Nah begitu. Ini program yang sudah mulai berjalan tahun kemarin, tahun 2021. Di antara beberapa yang mendasar yang penting adalah satu, diantaranya usahanya harus masuk pada usaha yang masuk mikro atau kecil dengan besaran sesuai dengan undang-undang. Nah, besaran omsetnya itu sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang kedua adalah usaha itu sudah berdiri, saya lupa, 1 tahun atau 3 tahun. Nah, kemudian yang ketiga, usaha itu baru 1 kali itu mendaftarkan proses sertifikasi halal melalui sertifikasi halal gratis. Bukan misalnya sudah mendapatkan kemudian minta gratis lagi, bukan itu. Karena tujuan utama dari Sehati itu untuk menarik dan memberikan kesempatan bagi yang ingin meningkatkan memiliki sertifikasi halal tetapi memang kemampuannya kurang. Nah di situ. Terus yang lain lagi produknya juga tertentu. Ada ketentuan-ketentuan produk yang boleh melakukan pendaftaran melalui Sehati. Ya, biasanya yang dikatakan sebagai produk yang resikonya kecil. Pemirsa, masalah sengketa dan pembebasan lahan hingga hari ini masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah. Masalah ketimpangan dalam persoalan akses legal agraria, salah satunya adalah terputusnya informasi dari regulator kepada masyarakat. Salah satu masalah dari keberadaan atau ketimpangan dari akses legal ataupun aset terhadap bidang-bidang tanah itu adalah minimnya informasi atau terputusnya informasi dari regulator kepada masyarakat yang paling bawah. Nah, yang jelas gap ini yang harus dihilangkan. Nah, di era sekarang sistem informasi yang sebetulnya cukup mendukung untuk mendekatkan dari gap yang cukup luas ini, cukup lebar ini, itu tapi juga ada sisi negatif bahwa seringkali ada orang yang mendistorsi atau kelompok-kelompok yang mendistorsi informasi sehingga masyarakat ini sebetulnya
harus mulai kita bersama-sama memastikan regulasi itu ada apa tidak. Terus bagaimana memastikan ini? Masyarakat sendiri jangan asal percaya dengan informasi yang beredar. Nah, universitas atau lembaga-lembaga lain yang bisa membantu pemerintah untuk menghadirkan informasi. Nah, yang jelas memang Brawijaya berupaya ya menghadirkan informasi itu sejujur mungkin di tapak untuk dipahami warga dan kita diskusikan. Tapi itu juga punya tantangan ya, tantangan yang besar, nggak gampang untuk menyelesaikan atau mendekatkan informasi yang dari pusat ke daerah. Tapi memang gap ini juga jadi cermatan atau jadi perhatian dari berbagai kalangan untuk kita bersama-sama menghadirkan informasi yang ada di pusat, kebijakan regulasi yang ada dibawa ke daerah. Setelah dibawa ke daerah, kita bisa membaca bersama, mari kita diskusikan. Jadi jangan memperdebatkan dulu kalau kita belum baca regulasi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.